Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ani, aku mahasiswa terapi okupasi angkatan 2024 semester 2 Universitas Indonesia. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar terapi okupasi buat kalian calon maba yang mau atau tertarik ke jurusan terapi okupasi Universitas Indonesia atau Poltekkes Solo. Jadi aku udah ada 6 pertanyaan dari ChatGPT, aku tanya pertanyaan yang paling umum. Jadi di sini yang pertama ada pertanyaan tentang apa itu terapi okupasi dan apa bedanya dengan fisioterapi. Nah, jadi kalau misalkan dari pengertiannya sendiri, menurut PTOI itu terapi okupasi adalah intervensi berbasis aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan individu dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan faktor fisik, kognitif, sensorik, sosial, dan emosionalnya. Jadi kalau menurut aku sendiri sebagai mahasiswa terapi okupasi semester 2, terapi okupasi itu adalah tenaga medis yang membantu seseorang yang mengalami keterbatasan agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang dia inginkan. Jadi aktivitas yang bermakna tapi menurut dia gitu. Jadi contohnya kalau misal ada orang dengan keterbatasan fisik, kakinya diamputasi semisal habis kecelakaan. Nah, bagaimana sih seseorang ini dapat kembali bekerja dengan keadaan fisik yang dia punya saat ini gitu. Kita tuh ada mendesain alat bantu dan lain sebagainya. Apa perbedaannya sama fisioterapi? Nah, jadi kalau misalkan fisioterapi ini sendiri tuh lebih berfokus kepada penguatan otot atau pelatihan otot saja, sedangkan terapi okupasi itu lebih dalam, kayak lebih menyeluruh dari si fisioterapi. Selain kita bisa untuk melatih otot, kita tuh juga bisa mendesain lingkungan agar dia dapat menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Garis besarnya kayak gitu ya guys. Nah, terus pertanyaan yang kedua, apa saja yang dipelajari di jurusan terapi okupasi? Nah, jadi kalau misalkan untuk yang semester 1 itu aku ada pelajaran anatomi, terus ada psikiatri, perkembangan manusia gitu. Nah, nanti aku akan tampilin semua matkul yang ada di Universitas Indonesia dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana prospek kerja lulusan terapi okupasi? Nah, insya Allah prospek kerja terapi okupasi itu sangat-sangat luas guys. Nah, terus dosen aku juga sering banget ngomong ke kita para mahasiswanya itu agar tidak cemas atau tidak takut terhadap prospek kerja, karena emang insya Allah itu benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi peminatnya itu masih sedikit gitu. Nah, di sini ada beberapa tempat di mana sih kita bisa bekerja sebagai terapi okupasi. Yang pertama itu bisa di rumah sakit, yang kedua bisa di perawatan jangka panjang untuk pasien dengan kebutuhan medis kronis, terus tempat terapi rawat jalan seperti fisioterapi atau terapi okupasi. Nah, jadi biasanya fisioterapi sama terapi okupasi ini berhubungan guys ya. Yang keempat itu ada home health, kayak sejenis home care gitu, jadi layanan kesehatan di rumah atau perawatan paliatif. Yang kelima ada program untuk anak-anak kecil yang membutuhkan intervensi perkembangan, contoh kayak anak ADHD atau anak autism. Terus yang keenam ada rehabilitasi untuk membantu individu kembali ke pekerjaan. Yang ketujuh ada layanan terkait kesehatan atau terapi yang diberikan dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan tuh kita juga bisa bekerja di sebuah komunitas gitu. Buat kalian yang nggak mau kerja di kayak lansia atau anak-anak dengan berkebutuhan khusus, jadi kita tuh bisa kerja di sebuah perusahaan tapi bekerja sama dengan K3 gitu. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, apakah terapi okupasi hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Jadi jawabannya enggak ya guys. Tadi kan udah aku jelasin karena prospek kerja kita luas, jadi nggak cuma hanya untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah harus punya latar belakang IPA untuk masuk jurusan ini? Ini kan sebenarnya relatif aja ya guys. Aku kan nggak tahu kemampuan kalian gimana. Jadi tapi kalau menurut aku sendiri itu masih bisa guys, karena untuk anatomi yang kita pelajari itu juga nggak yang semuanya gitu loh guys. Jadi nggak sampai yang kecil-kecil itu enggak gitu. Jadi kayak cuma garis besarnya dari anatomi aja gitu. Tapi kembali lagi sih guys, tergantung niat kalian. Kalau misalkan kalian dari jurusan IPS pun, kalau misalkan niat dari dalam diri kalian dan dari hati kalian tuh insya Allah bisa banget guys bertahan di jurusan ini. Untuk pertanyaan yang keenam, kualitas pribadi apa yang penting dimiliki calon terapis okupasi? Nah, jadi kan kita tuh biasanya ada di anak-anak berkebutuhan khusus atau lansia gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus punya sifat yang sabar dan peka tentunya ya, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu kan tidak pandai untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Jadi kita tuh sebagai terapis okupasi harus peka terhadap apa sih yang dia ingin, tertarik ke barang-barang apa aja gitu. Nah, itu tadi 6 pertanyaan paling umum tentang terapi okupasi yang udah aku jawab semampu aku. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, kalian taruh aja komen di bawah, insya Allah pasti aku jawab semuanya. Atau kalian yang masih ragu buat jurusan terapi okupasi, kalian bisa DM IG aku di sini, tanya aja nggak apa-apa. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dadah!